Apalagi waktu masa COVID, nggak ada, boleh dikatakan hampir di seluruh dunia nggak ada industri farmasi yang sakit, Pak. Semua untung. Tapi ini ngeri-ngeri sedap ini lihatnya nih. Melakukan pinjaman online alias pinjol. Hey, what happened? Sebagai awal kami sampaikan highlight daripada kinerja holding farmasi. Kalau kita melihat dari sisi pendapatan bahwa di tahun 2023 secara umum kami mengalami profitability pressure. Apaan tuh? 1,9 T pada saat itu menjadi negatif 621 tahun 2023. Indofarma dengan kondisi yang sulit bulan Maret tahun 2024 ada satu perusahaan yang telah menggugat PKPU Bio Farma bahwa temuan BPK telah ada dan inilah rinciannya. Tadi kami sampaikan FMCG itu ada 157,3 miliar, kemudian indikasi kerugian di IGM atas penempatan depositonya kurang lebih 35 miliar, indikasi kerugian IGM atas penggadaian deposito sebesar 38 miliar, indikasi kerugian IGM sebesar 18 miliar, kemudian indikasi pengeluaran dana dan pembebanan biaya tanpa dasar transaksi itu kurang lebih 24 miliar, kerjasama distribusi Alkes Tele CTG ya dengan PT ZTI tanpa perencanaan dan berindikasi merugikan IGM sebesar 4,5 miliar dan pembayaran melebihi nilai invoice sebesar 10 miliar. Ketujuh adalah pinjaman melalui fintech sebesar 1,2 miliar. Gak bahaya tak? Kegiatan usaha masker tanpa perencanaan memadai berindikasi fraud sebesar 2,6 miliar. Penurunan nilai persediaan masker besar berpotensi kerugian sebesar 60 miliar. Piutang macet pada Promedik senilai 13 miliar. Kemudian ada sisa persediaan masker. Pembelian dan penjualan rapid test itu berpeluang sekitar 56,7 miliar. Inaf melaksanakan pembelian penjualan PCR kit pada saat itu senilai 5,9 miliar dan piutang macet sebesar 9,1 miliar. Nah, ini parah nih. Nggak ada alasan, Pak, untuk Kimia Farma itu merugi. Cuma akibat terjadi manipulasi keuangan dan lain sebagainya, ya inilah yang terjadi. Apalagi waktu masa COVID, nggak ada, boleh dikatakan hampir di seluruh dunia nggak ada industri farmasi yang sakit, Pak. Semua untung, semua happy. Betul. Tapi ini ngeri-ngeri sedap ini lihatnya nih. Hari ini kita apalagi dengan 270 juta penduduk. Industri obat ini mestinya dia naik dan terus meningkat. Kenapa penjualannya naik tapi keuntungannya bisa turun? Apakah di situ ada pemborosan, di situ ada kesalahan dan lain sebagainya? Aduh, di mana orang di saat booming kita merugi. Ini cukup menarik kalau kita melihat laporan keuangan Kimia Farma. Jadi secara penjualan meningkat, tetapi EBITDA-nya turun. Dan juga bahkan realisasi net profit-nya di 2023 jauh, Pak. Kalau katanya orang Kediri itu, Pak. Jauh pol. RKAP Kimia Farma 132 miliar. Realisasi unaudited di 2023 jadi 1.821. Tapi minus. Ini gimana nih, Pak? Nggak ketemu, Pak, saya mikir, Pak. Tidak terjualnya PCR kit COVID tahun 2020-2021. Ya Allah, piye iki? Itu sama kayak orang mau jualan payung di musim hujan nggak laku. 6 Juni 2024, BPK RI melaporkan temuan mereka kepada DPR RI. Permasalahan yang dalam Indofarma mengakibatkan total kerugian 459,6 miliar. Hey, what happened? Dengan indikasi kerugian 294,77 miliar, potensi kerugian 164,83 miliar, yang terdiri dari piutang macet sebesar 122,93 miliar. Kemudian, persediaan yang tidak dapat terjual sebesar 23,64 miliar, beban pajak dari penjualan fiktif dari fast moving consumer goods perusahaan yang bergerak di bidang produksi konsumen sebesar 18,26 miliar. Karena adanya transaksi jual beli fiktif,
Kemudian menempatkan dana deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara. Kemudian melakukan kerjasama pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan, penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan customer. Dan yang terakhir, melakukan pinjaman online alias pinjol. Hey, what happened? Fatality. Saya lagi mikir, melakukan pinjaman online atau apakah dana di Indofarma ini dijadikan dana untuk pinjol? Bapak mengajukan PMN sebesar berapa, Bapak? 2,2 triliun. Saya merasa tidak bisa menyetujui dengan persoalan di holding perusahaan yang masih berantakan seperti ini. Apalagi ada kasus judi online. Saya menolak kalau uang negara APBN sumbernya khususnya digunakan untuk membackup persoalan judi online. Jangan sampai yang main judi online di BUMN malah dapat bansos juga dari APBN. Ngeri, Pak. Waktu gagasan Indovac itu ada, kita dukung penuh karena pada waktu itu kita harus mengimpor Sinovac dengan jumlah yang sangat besar. Ya gagasan ini bagus, tapi kemudian ketika jadi, pandemi COVID-nya itu sudah mau hilang gitu loh. Jadi kita udah wanti-wanti pada waktu itu. Ingat nggak, Pak Hakim? Ingat di sini, Pak. Jadi kita sudah wanti-wanti pada waktu itu bahwa ini demand-nya pasti akan turun. Ini satu persoalan lagi nih Pak menurut saya nih. Penugasan-penugasan seperti ini Pak, kalau nggak jelas memang itu satu penugasan, Bapak bisa katakan di sini juga, kami ini mitra Bapak yang menjaga kesehatan Bapak sebagai korporasi ya. Kita tidak tahu bahwa pada waktu itu memang itu sekedar rapat begitu ya, tanpa ada bahwa memang buat ini gitu. Dari mana uangnya kan kayak gitu Pak. Dan ini banyak terjadi seperti ini. Jadi komitmennya tidak jelas berarti kan seperti apa waktu membuat Indovac ini.